keyakinan kita aja. Jadi waktu itu memang pas nakal-nakalnya sih. Nakalnya nih mas. Nakalnya nih. Nakalnya nih. Waktu itu pas nakal-nakalnya jadi ketika kita bawa motor waktu itu bawa Vespa, kita asal ngegas aja, asal berani gitu aja. Zaman dulu. Asal berani aja. Jadi kita nggak tahu kondisi Vespa itu seperti apa. Pokoknya asal ketemu sama motor lain, ya udah dilawan aja. Itu untuk bentuk mentalnya ya. Cuman kalau untuk di event itu sudah berbeda karena ketika kita di event kita punya beban berat, kita membawa nama. Kita bawa nama, jadi waktu itu saya mewakili klub saya, kita bawa nama, jadi itu beban yang benar-benar berat. Setelah di track liar ke event resmi, bawa nama, bawa teman-teman juga ya, bawa tim juga, itu berat. Itu benar-benar beban yang sangat berat. Masih ingat gak mas, pertama kali bawa nama, bawa tim itu, balap pertama itu apa yang dirasakan? Apakah pengen lagi menang terus atau yang penting orang nge-gym atau yang penting piye? Orang nge-gym ini kayak cerita 2 kilo ya. Enggak ya. Enggak sih. Gini. Jadi ketika kita terjun di event resmi, ya kita berpikir bahwa kita sudah menyerahkan menyerahkan nyawa, ibaratnya menyerahkan nyawa dan kita mengeluarkan apa yang kita punya, kemampuan ya. Iya, dan prinsip pribadi saya untuk balap itu adalah ketika kita menang ya menang, ketika kalah kita ya kalah, kita nggak ada alasan. Nah, ngobrolin tentang menang dan kalah mas, ada nggak sih dalam dunia Vespa drag race atau road race itu menang secara terhormat, kalah secara terhormat, menang ya menang, kalah ya kalah? Sebenarnya itu sebagai saya sebagai kaum awam. Sebenarnya kalau menang itu memang terhormat. Oke. Yang pasti menang itu terhormat. Kalau kalah itu nggak terhormat. Nggak ada yang namanya kalah terhormat, nggak ada. Ada menang ya wis menang, kalah ya wis mengakui keunggulan tim awal lainnya. Jadi untuk balap itu bisa dibilang kita semua punya good start. Start awal? Ya, kita semua bisa punya good start, tapi belum tentu kita punya good finish. Jadi belum tentu kita bagus di start, kita bisa bagus di finish. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah permainan. Gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, untuk terhormat dan tidak terhormat itu nggak ada. Jadi untuk balap itu ya menang sama kalah sudah, nggak ada alasan. Mas bisa di-spill dong, pernah menang kejuaraan apa ya mas? Itu siapa tahu teman-teman kan menginspirasi teman-teman. Untuk cerita ya, jadi dari pertama memang saya belum pernah merasakan yang namanya podium. Kalau untuk balap liar mungkin motor saya sama motor Mas Adit saya bisa menang, itu oke, hore. Tapi untuk di balap resmi yang namanya juara itu harus nomor 1. Nomor 2, nomor 3 ngono kuwi. Itu bukan juara. Oh. Berarti MotoGP kan ya kleru ya. Itu bukan juara. Bagi saya pribadi ya Mas. Jadi juara itu ya nomor 1, nggak ada juara nomor 2, nggak ada. Itu namanya kalah. Gitu, jadi itu namanya kalah. Kalau cerita saya pertama kali merasakan podium itu di 2002. Waktu itu acara di Blora, di Bloveso, Blora Vespa Owner itu 2002. Saya langsung bisa merasakan podium pertama. Drag race? Iya. Drag race. Drag race berapa meter sih mas? 200-an. Itu dalam waktu berapa detik masih ingat? Waktu itu untuk Vespa
itu belum ada sistem timer. Sistemnya gugur. Jadi sistem kayak main bola. Jadi untuk hit pertama kamu menang, nanti maju hit kedua. Hit kedua menang, kamu maju hit ketiga. Jadi bisa dikatakan untuk kendaraannya ya, untuk kendaraannya itu siapa yang kuat, siapa yang kenceng dia yang menang. Oh, itu sing carry dewe langsung gugur nanti sistem gugur. Jadi saya ketemu Mas Mani nih pertama, saya kalah, Mas Mani menang. Ya udah, Mas Babek saya gugur langsung. Nanti Mas Mani yang maju lawan sama Mas lainnya. Adit. Mas Adit ketemu sama Mas Bibim. Mas Bibim ketemu sama Mas Adit, Mas Bibim yang menang gitu. Mas Adit kalah gugur. Nah nanti Mas Bibim ketemu sama Mas Mani. Waktu itu seperti itu. Kalau untuk timer untuk Vespa pertama kali Vespa pakai timer itu 2012 di Jogja. Di Jogja ya hampir sama kayak Jepangan. Iya, itu ikut event Jepang. Masih ingat nggak Mas berapa detik dalam waktu itu untuk Vespa FFA Free for All itu dipegang oleh Mas Londo Jogja ya, Londo Jogja itu, Londo Tech itu 98 9,28 detik. Iya, 9,28 meter ya? Untuk 201 meter. Kemudian pecah di 2013, pecah oleh saya sendiri di Kudus 2013 itu 9,26. Oke. Ini udah jadi hanya selisih 0,02. Ya. Sekarang sudah ada yang mengalahkan rekor lagi? Kalau untuk sekarang itu di 8 detik,6 itu dipegang teman-teman dari Bogor, YZM. Itu dia pakai small frame ya. Berarti Vespa itu juga menentukan keringanan Vespa dalam drag race dan road race itu berbeda ya? Kalau untuk road race memang harus dipotong-potong ya. Supaya ergonomis atau supaya ringan? Untuk ringan aja. Tapi kalau untuk Vespa regulasinya memang di FFA itu (70-80% itu harus body Vespa. Regulasi dari iya. Dan ban juga tidak boleh melebihi ring 10. Ring untuk roda ring maksimal memang 10 inci. Iya. Kalau mau ukuran berapa bebas. Kalau untuk inci itu paten kita di ring 10. Ya. Terus saya mau tanya sama Mas Mani, Mas, dalam balap itu sendiri, road race atau drag race, yang paling menentukan itu dari segi pembalapnya atau dari mekanikalnya? Untuk apa ini? Road race dulu. Kalau untuk road race paling banyak joki. Paling menentukan dalam road race itu joki. Nomor 1 joki, nomor 2 kendaraan. Ya. Dari bodi, dari kaki, mesin. Nomor 1 untuk joki. Kalau dari drag race kebalikannya? Drag race kebalikannya. Drag race ya sama sih. Ya sama sih. Non saya nek drag race ki nganu ya, sepenting motornya kenceng ya. Jongine pinter setat. Jadi kalau untuk road race dan drag race itu bedanya di kalau kendaraan endurance Mas ya, Tahanan. Kalau di road race itu di endurance, jadi dia untuk ketahanan mesin. Kalau di drag itu motor kenceng hanya tinggal eksekusinya aja. Eksekusi ketika kita bisa menghadapi yang namanya lampu Christmas tree. Merah, kuning, lampu start itu ya? Iya, dari pre-stage itu lampu putih 4 itu, kemudian lampu kuning ketika nyala, lampu hijau menyala, itu kita baru bisa jalan. Nah, jebakannya di situ. Kalau untuk dragnya, kalau untuk truk jebakannya di situ. Jadi antara kuning dengan hijau, antara lampu
kuning dengan hijau, ketika kita pergerakan dari kuning ke hijau terlalu cepat, nanti menyalalah lampu merah yang namanya jump start. Jadi kita melebihi, kita mendahului dari lampu hijau. Pergerakan kita mendahului dari lampu hijau. Itu yang namanya jump start. Langsung diskualifikasi. Kalau orang bilang, kalau teman-teman kita bilang, kita udah kena tilang, itu udah itu udah kalah. Nah, ketika lampu hijau hidup mateng, kita belum jalan, itu yang namanya reaction time itu udah jalan. Jadi kita dihitung dari reaksi kita untuk lampu hijau. Jadi untuk drag itu, joki dituntut kita bisa untuk menembak antara lampu kuning dengan hijau itu dengan pas. Itu yang namanya reaction time. Tak kira cuma lampu Nikwita ya lampu. Enggak. Ketika kalau kita di lampu traffic light kita hijau jalan. Nah, kalau di drag kita cari bagaimana caranya antara lampu kuning setelah lampu kuning nyala. Kita cari jeda antara lampu kuning dengan lampu hijau menyala. Jadi lampu kuning mati, lampu hijau menyala. Kita cari jeda di situ. Pas ikui. Iya. Kita cari reaction time di situ, itu udah mainnya per detik, Mas. 0,0 detik. Gitu. Tuh, jadi kalau untuk drag itu ya, kalau untuk road race mungkin Mas Mani yang lebih tahu. Oke. Gimana Mas Mani? Dari road race itu sendiri dalam start itu sendiri apa yang membedakan? Kalau di hampir sama sih ya. Tapi kalau di road race itu kan lampunya cuma merah, hijau. Atau kalau di event-event pasar senggol yang sirkuit non permanen itu lampunya cuma merah, kadang nggak pakai lampu, pakai bendera. Pasar senggol non permanen itu sing nenggal di setting Ya, jadi pakai jalan non permanen jadi pakai ban-ban itu ya? Ya, pakai ban-ban, pakai jalan kota diatur gimana cara di sirkuit. Apa yang membedakan Mas dari maintenance antara Vespa drag race dan road race dalam segi krunya? Maintenance dari segi Pas pada saat balap itu sendiri. Pada saat balap itu lebih serem di road race Mas, deg-degannya itu. Kok bisa Mas? Dari kaki, bodi, mesin, jadi statnya wis apik nih. Iya. Statnya udah di depan. Tikungan kita pas, jadi dia ambil dalam apa ambil luar. Takut over ya? Over. Kalau dia terlalu lebar juga kan makan tank. Jatuh enggak? Jadi itu beberapa lap ya? Beda sama beberapa lap. Zaman drag race kan cuma 201 meter itu. Iya. Kalau road race itu satu lapnya berapa 4 kilo. Rata-rata padahal kalau balap di situ sekitar 8 lap, 10. 40 kilo kan hampir ya, hampir 38 kilo lah. Oke. Mas Bagus, dulu kan sempat Mas Bagus pernah bercerita ke saya kalau zaman dulu tuh motor balap Vespa balap ini kalau mau masuk area itu dihubungi wong akeh menunggu Mas. Jadi banyak orang yang antusias banget dengan Vespa balap pada saat acara itu. Waktu itu juga pernah pertama kali balapan Vespa ini di step atau melihat bahwa sespan nunung-nunung Mas. Piye Mas? Itu sebenarnya cerita perjalanan kami ya. Itu sebenarnya cerita perjalanan kami. Jadi waktu itu di tahun 2000 kita swadana dan swadaya. Jadi kita urunan waktu itu. Ketika kita berangkat balap itu di kota, misal saya contoh di Ponorogo nih, dari Salatiga ke Ponorogo, kita bingung waktu itu. Kita bawa Vespa balapnya gimana nih? Gitu kan? Jadi waktu itu dari akhirnya karena semangat kita dan kita ingin membuktikan bahwa Salatiga itu
kita punya gitu, kita punya apa namanya motor yang memang berani ditarungkan dengan teman-teman dari Jawa Timur gitu, karena memang waktu itu Jawa Timur sendiri kiblatnya untuk drag Vespa. Oke, kiblat untuk drag Vespa-nya di Jawa Timur. Di Jawa Timur waktu itu ya, kiblatnya di Jawa Timur. Jadi kita putar otak nih gimana caranya, kalau waktu itu kan cuman masih lokalan Jawa Tengah ya, di Demak, di Blora, di Pati, di Semarang, ada di Kroya. Waktu itu kebetulan ada event seri di Ponorogo di tahun 2002 dan 2003. Ponorogo kita putar otak nih, gimana caranya ya. Akhirnya dengan semangat kita, swadana dan swadaya itu, dari Salatiga ke Ponorogo kita step kita berstep. Mas Eko, Mas Iwan mungkin juga mengalami, teman-teman lama-lama itu mengalami atau down step ya. Jadi dari Salatiga ke Ponorogo itu benar-benar di step Mas waktu itu di step gantian. Terus kemudian dengan berjalannya waktu teman-teman udah mulai nabung dan lain sebagainya. Kita ada event di Ngawi 2003, ada salah satu teman kita yang beli Sespan di Sragen. Akhirnya dengan putar otak dan lain sebagainya, gimana caranya ini bisa buat ngangkut Vespa. Dan akhirnya Vespa itu di Sespan yang sekarang istilahnya towing. Tapi masih pakai Sespan waktu itu, dan kemanapun pakai Sespan gitu. Seiring perkembangan waktu Mas, ini Vespa dengan harga mahal yang ini, harganya kan baik Vespa-nya ataupun aksesorisnya, perkembangan drag race dan road race itu masih ada atau vakum karena pandemi atau vakum karena apa? Enggak, sekarang malah lebih ramai Mas. Dari Vespa lebih ramai? Sekarang lebih ramai karena ada yang namanya ada yang namanya part import, aftermarket ya, kalau teman-teman bilang aftermarket. Dulu ya. apa? Dulu nggak ada. Dulu bukannya nggak ada ya, dulu karena jangkauannya aja mungkin. Iya, jangkauannya ya. Iya. Jadi untuk internet dan lain sebagainya kita masih terbatas. Akhirnya kita cari gimana caranya Vespa ini bisa kenceng, dengan cara swap engine dan lain sebagainya dari misal untuk rengkas Vespa bisa dipasang blok RX King waktu itu, bisa dipasang blok TRS Suzuki waktu itu. Benar-benar adu kreatif juga ya. Iya. Kalau untuk sekarang lebih menariknya karena banyak aftermarket itu Mas. Jadi istilahnya plug and play aja udah, motor itu udah istimewa. Gitu. Jadi malah lebih menantang, benar-benar lebih ramai juga ya. Lebih ramai ya. Kalau untuk sekarang lebih ramai sih Mas. Karena lebih bergengsi. Lebih bergengsi ya. Juga. Karena kalau ketika mungkin ini nanti jadi pertanyaan Mas Adi juga ya. Kenapa senang Vespa dibikin balap, pasti gitu kan? Eman loh. Enggak. Bukan karena emannya ya, karena untuk kita mainan Vespa balap itu kita kemakan zaman Mas. Teknologi berkembang terus. Teknologi berkembang terus, tapi kita nggak kemakan zaman. Karena apa? Kita tetap pakai Vespa. Hanya di mesinnya aja yang berbeda. Kita bodinya tetap Vespa. Berbeda dengan motor Jepang. Sorry nih, saya nyebut merek ya. Berbeda dengan motor Jepang. Kalau untuk motor Jepang kemarin rame yang namanya Honda misalnya Grand atau Supra. Kemudian ketika muncul
Yamaha, pabrikan Yamaha, dia muncul Jupiter, muncul Vega, dia kalah. Akhirnya Grand ditinggal. Kita beralih di Vega di Jupiter, kan gitu. Kemudian muncul lagi FU Suzuki. Akhirnya beralih lagi FU, kan gitu. Kalau untuk Vespa dari tahun dulu sampai sekarang, ya akhirnya tetap Vespa kan gitu. Itu yang bikin saya pribadi lebih memilih Vespa untuk balap. Kalau Mas, ini buat Mas mainnya atau Mas Bobi juga, di kelas-kelas balap itu ada kelas apa aja Mas? Drag race, Kalau dari drag race dan road race apa? Fokusnya aja. road race dulu. Untuk road race ada kelas standar. Kelas standar itu, Standar. Jadi regulasinya itu regulasinya? magnet standar, blok seher standar, sehernya juga standar, karburator standar maksimal diameter 20, kopling standar. Kalau sekarang rasio udah dibebasin. Kalau kemarin kan masih harus pakai rasio standar. Standar terus? Tune up, ada kelas tune up. Naik lagi tune up. Naiknya tune up. Tune up itu standar, boleh pakai membran, boleh pakai intake, piston bebas, maksimal diameter 62. Body bebas dipotong. Body bebas, boleh dipotong tapi maksimal 80% potong belakang. Tapi jarang orang road race potong body. Yang ada diberati Mas. Diberati. Dikuati kan. Di atas tune up ada kelas Ada FFA. FFA. Kalau FFA bebasan. Itu gimana? Saya Saya Mas bebasan, jadi unlimited dana, unlimited part. unlimited. Atasnya FFA, Super FFA. apa itu yang membedakan? Super FFA dengan FFA itu, kalau FFA dibatasi, jadi misal FFA small frame sampai 136, sedangkan small frame kan ada sampai 200. Nah kalau itu maksudnya di FFA, FFA sampai dengan 200, Super FFA sampai dengan 200, Super FFA sampai dengan 250 cc. Atasnya itu Atasnya itu tahu sih, yang paling diminati dalam road race Mas, event-event itu paling banyak tune up paling banyak. Middle ya berarti ya? Middle itu bikin motor tune up itu sama motor standar ya, kurang lebih budgetnya sama Mas. Gitu. Tapi rasanya lebih enak bikin tune up karena tune up kan knalpotnya bebasan. Kalau standar kan knalpotnya standar. Oke. Mas, kalau untuk road race itu Vespa yang paling banyak dipakai itu jenis apa? Paling nyaman lah, atau mungkin PX terutama. PS. Itu dari segi mesin atau dari segi body? Kaki paling banyak dipakai PX. Kalau small frame bisa juga pakai road race atau gimana Mas? Bisa Cuma dikasih pemberat itu ya, lebih dikasih pemberat untuk apalagi kalau small frame yang masih kelas kan small frame ada tune up small frame, FFA small frame, sama kalau super FFA tadi kan gabungan large frame dan small frame. Kalau yang di drag race sendiri ada kelas apa ya Mas? Kalau untuk drag race itu ada standar seperti yang Mas Mandi sampaikan, body standar apapun standar. Kemudian ada kelas standar tune up. Standar tune up itu kita dengan body standar, tapi untuk piston bebas, knalpot bebas. Untuk sistem pengkabutan bahan bakar masih tetap pakai sistem rotari, cabukan kalau itu standar tune up ya. Body juga masih standar. Kemudian naik lagi di kelas tune up. Jadi ada standar tune up, ada tune up. Standar tune up itu batasan di 160 cc. Kalau untuk tune up batasan di 175 cc. Berarti batasan drag race cc?
cc. Di tune up itu sama kayak road race. Jadi untuk sistem pengangkutan bahan bakar bisa pakai sistem valve atau membran. Seker bebas, knalpot bebas. Magnet ada batasan, boleh dibubut, tapi harus dipasang kipas. Jadi magnet baja itu. Kemudian naik lagi di kelas FM.